Halo teman-teman, nah saat ini di video kali ini kita akan membahas tentang simple present tense yaitu simple continuous. Di video sebelum ini teman-teman bisa melihat kalau teman-teman ingin mempelajari tentang simple present, simple past, teman-teman bisa beralih ke video sebelumnya. Nah di saat ini, di video kali ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Apa yang akan kita pelajari di simple present tense kali ini yaitu introduction. Pertama, kita akan mempelajari apa makna dari simple present tense itu. Apa arti dari simple present tense itu. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari apa fungsi dari simple present tense itu. Yang ketiga, kita mempelajari contoh dan cara penggunaan simple present tense. Setelah kita paham yang ketiga materi ini, lalu kita akan beralih ke latihan soal untuk mengasah sejauh mana kita sudah memahami video ini. Di introduction, mungkin teman-teman bisa bertanya, apa sih itu simple present tense? Nah, gampang banget ya. Simple. Di dalam bahasa Inggris, simple itu artinya apa? Artinya sederhana. Nah, present ini keterangan waktunya. Jadi, kalimat simple present tense itu adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau yang kita katakan di waktu yang sekarang. Nah, apa sih fungsi dari simple present tense itu? Fungsi dari simple present tense itu yang pertama adalah general truth. Apa itu general truth? Nah, general truth itu kayak suatu fakta yang udah umum ya, suatu fakta yang umum. Kita ambil contoh fakta umum. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu sudah menjadi fakta umum kan, bahwa kenyataannya di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Lalu contoh yang kedua, biar kita lebih paham ya, kita ambil dua contoh. Contoh yang kedua, bahwa yang melahirkan itu adalah wanita. Itu adalah suatu fakta umum juga kan, tidak pernah seorang laki-laki yang melahirkan anak, di mana-mana seorang perempuan yang melahirkan anak. Yang kedua, fungsi dari simple present tense itu yaitu habitual action. Apa itu habitual action? Habitual action itu contohnya adalah kegiatan yang kita lakukan yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya kita makan, kita minum, kita bernafas, itu adalah contoh dari habitual action. Langsung kita masuk ke cara penggunaan simple present tense. Cara penggunaan simple present tense itu, mari kita lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah subject plus verb 1. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa verb, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Di simple present tense kali ini, kita akan menggunakan verb 1 ya, kita menggunakan verb 1. Nah, jadi rumusnya subject itu adalah saya, yang dimana artinya I, kamu, you, kita, we, mereka, they, dia perempuan, she, dia laki-laki, he, atau mengatakan dia tapi itu dikhususkan untuk benda, itu adalah it. Jadi di subjek itu ada I, you, she, he, we, they, dan it. Nah, contohnya subjek yang pertama di contoh ini kita menggunakan I ya, kita menggunakan I. Jadi kita masukkan aja ke rumusnya, subjek plus verb 1 plus object. Nah, subjeknya adalah I, kata keterangan kerjanya adalah speak. Nah, di speak ini kita menggunakan verb 1. Speak English everyday. Ini adalah English everyday, ini adalah objeknya. Jadi subject plus verb 1 plus object. Lalu di rumusnya ada S atau ditambahin dengan ES. Kenapa di contoh pertama nggak ada S-nya? Kenapa nggak jadi speaks? Karena kita kembali ke objeknya. Nah, di objeknya di contoh yang pertama ini menggunakan di subjeknya itu menggunakan I. Nah, kita tambahin S atau ES jika subjeknya itu, kita baca di note ya. Jika subjeknya itu penggunaannya untuk subjek yang bersifat tunggal, contohnya she, he, it, baru kita menggunakan
S atau ES. Nah, contoh kedua ini kita lihat ya, he. Nah, subjek he ini adalah bersifat tunggal kan, makanya kita menggunakan S. He speaks English every day. Itu adalah contoh untuk yang positif. Sejauh ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya bagaimana cara penggunaan rumus simple present tense ini di bagian yang positif. Kita masuk ke yang negatif. Bagaimana yang negatif rumusnya? Rumusnya itu hampir sama dengan rumus yang positif. Rumus yang positif itu kan subject plus verb one plus object. Nah, di negatif ini tinggal kita tambahin setelah subject itu ada don't atau doesn't. Nah, yang tadi di positif kan dikatakan kita menggunakan S itu kalau subjeknya yang bersifat tunggal. Begitu juga dengan di negatif ini. Di negatif ini bedanya kita menggunakan doesn't. Doesn't itu untuk yang bersifat tunggal seperti she, he, it. Yang lain-lainnya itu menggunakan seperti I, you, we, they. Itu biasa aja don't. Nah, jadi gampang banget ya, tinggal tambahin subjeknya. Subjeknya itu I. Karena subjeknya I, maka kita menggunakan don't, bukan doesn't ya. Kita menggunakan don't. I don't, verb one. Tetap kita menggunakan verb one. Speak English every day. Nah, di bagian he, lalu kita menggunakan don't atau doesn't. Kalau misalnya subjeknya he. Ya, kita menggunakan doesn't karena dikatakan tadi kalau subjeknya she, he, dan it, kita akan menggunakan di positif kita tambah s, di negatif kita jadi doesn't. Jadi di contoh kedua ini makanya dia menggunakan doesn't ya. He doesn't speak English every day. Kita masuk ke kalimat interrogatif. Di kalimat interrogatif ini rumusnya kelihatan lebih banyak ya, mungkin kelihatan lebih banyak. Tapi sebenarnya ini sama-sama simple, sama-sama sederhana, sama-sama mudah untuk kita pahami. Kita lihat perbedaannya. Di positif kan rumusnya cuma subject plus verb one plus object. Di negatif rumusnya subject, setelah subject kita tambahin don't atau doesn't, lalu verb one plus object. Nah, di interrogatif ini atau di kalimat tanda tanya, kita pindahkan dari yang don't atau doesn't-nya itu ke depan, lalu kita balikan jadi itu yang di depan, lalu subject, verb one, object, lalu kita tambahin tanda tanya di belakangnya. Penggunaan don't dengan doesn't ini masih sama dengan yang kita pelajarin di rumus negatif dan positif. Kalau misalnya she, he, it, kita menggunakan does atau doesn't. Kalau misalnya I, you, we, they, kita menggunakan do atau don't. Ini ya. Contohnya kita memang melakukan hal tersebut. Do you speak English every day? Nah, kenapa dia menggunakan do? Kenapa bukan does? Ya, karena kita lihat subjeknya. Subjeknya itu adalah you, makanya dia menggunakan do. Jadi, do, subject, you, verb one, speak, lalu object, English every day, dan yang terakhir tanda tanya. Begitu juga dengan ini, subjeknya berubah ya, subjeknya berubah jadi si. Kalau si kita menggunakan do atau does yang kita pelajarin dari tadi. Ya, does. Jadi does baru subjek she, verb one, speak, objeknya English every day, pakai tanda tanya. Itu kalau kita mengatakan ya, kalau misalnya tidak dilakukan, kita tambahin aja don't dan doesn't, sama aja dengan yang tadi ya. Kalau misalnya dia do, maka yang yang negatifnya menjadi don't. Don't you speak English every day. Selalu lihat objeknya. Objeknya selalu dilihat apakah dia bersifat tunggal, makanya menggunakan don't atau does. Nah, di sini kan si itu kita dari tadi bilang udah berulang-ulang bilang she, he, it itu menggunakan s tambahannya. Begitu juga dengan do. Do menjadi does menjadi doesn't.
Itu ya contoh dari interrogatif. Bagaimana cara penggunaan S dan ES? Nah, ini ya kita dalamin lagi biar lebih mengerti. Jadi, S atau ES itu hanya digunakan untuk subjek yang bersifat tunggal atau orang ketiga yang bersifat tunggal. Contohnya adalah she, he, dan it. Makanya dari tadi, kalau misalnya subjeknya she, atau he, atau it, kita menggunakan does, atau doesn't, atau di positifnya kita tambahin di subjeknya adalah tambahan S. Tetapi tambahan S di kalimat kata kerjanya di verb one-nya itu hanya kita gunakan kalau misalnya dia positif sentence. Nah, verb akan ditambahkan S jika menempatkan verb yang huruf belakangnya itu SS, SH, CH, X, atau O. Jadi kalau misalnya SS, SH, CH, X, ataupun O, kita gunakan tidak hanya S, tapi E dan S. Contohnya kiss. Kiss ini huruf terakhirnya adalah S kan, SS. Makanya kita tambahin kisses, menjadi kisses. Tidak kita tambahin cuma S aja di sini, tapi kita tambahin juga E-nya menjadi ES. Teach, yang terakhirnya CH, menjadi teaches. Bukan hanya teach yang artinya yang hanya kita tambahin S doang, tapi ES juga. Begitu juga dengan was, jadi washes, max, dan go. Jadi ada verb khusus yang verbnya berakhiran huruf Y di belakang, lalu kita ganti menjadi huruf I, baru kita bisa menambahkan ES. Nah, kalau contohnya huruf konsonan plus Y, maka kita ganti Y-nya itu menjadi I. Nah, setelah kita ganti Y-nya menjadi I, kita tidak tambahin S lagi, tetapi menjadi ES. Contohnya fly. F, L ini adalah huruf konsonan, bukan? Huruf konsonan, bukan huruf vokal ya. Makanya kita ganti Y-nya itu menjadi I, dan S-nya kita ganti menjadi ES. Kalau misalnya huruf vokal, maka Y-nya tetap, tetapi di belakangnya kita tambahin S saja, tidak ES. Contohnya play. A ini huruf vokal, bukan? AA adalah huruf vokal. Ingat nggak, teman-teman, ingat nggak apa itu huruf vokal? Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Maka, jika di akhirnya sebelum Y ini adalah A, I, U, E, O, maka Y-nya itu akan tetap, tidak kita ganti menjadi I. Dan S-nya kita tambahin S doang, bukan ES. Kita masuk ke exercise. Mari kita menguji sudah sejauh mana kemampuan kita, sudah sejauh mana kita memahami tentang simple present tense. She ... because her pet died. Menurut teman-teman ini jawabannya apa sih? Kalau misalnya subjeknya adalah she, maka verb one-nya kita menambahin apa? Menambahin S atau kita tidak tambahin, atau verb ing atau plus ing. Jawabannya adalah C. Mengapa C? Karena cry. Tadi kan kita udah pelajarin R ini adalah huruf vokal atau huruf konsonan. Nah, R ini adalah huruf konsonan, bukan? Makanya Y-nya yang seharusnya dia kalimatnya begini, Y-nya kita ganti menjadi I, dan S-nya bertambah menjadi ES. Kita lanjut ke nomor 2. Doesn't read a storybook in the library. Nah, kalau menggunakan doesn't atau does, itu subjeknya kira-kira apa, teman-teman? Apakah I, you, we, they, atau yang kalimat tunggal, she, he, it? Menurut teman-teman apa? Ayo, saya kasih waktu untuk berpikir. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya. Karena dia menggunakan doesn't, maka sudah pasti subjeknya itu adalah he. Nah, nomor 3, does ... work in his office every day, sama dengan yang nomor 2, hampir sama dengan nomor 2. Saya kasih kisi-kisi ya. Dia menggunakan ES, tidak do work in his office every day, tidak, dia menggunakan does. Jadi, maka apa subjeknya? Subjeknya I, you, we, they, atau
yang kalimat tunggal. Ya, kalimat tunggal yaitu he. Jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah he. Untuk nomor 4 dan nomor 5, teman-teman bisa jawab sendiri. Sekalian untuk mengasah sudah sejauh mana kemampuan teman-teman untuk mengerti pelajaran kita kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai simple present tense. Semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih mudah memahami apa itu simple present tense, apa artinya, bagaimana cara penggunaannya, fungsinya, dan sudah bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Terima kasih, sekian. Sampai jumpa.